Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman mahasiswa Public Relation dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, berjumpa kembali dengan saya Irmulan Sati dalam gagasan Public Relation. Kita sesi ini akan membahas tentang tahap ketiga manajemen Public Relation, yaitu membahas taking action atau pelaksanaan program komunikasi. Teman-teman, kita tahu bahwa dalam proses pengelolaan komunikasi kehumasan itu perlu proses manajemen yang bertahap, berkelanjutan, terus-menerus, dan disusun secara terencana, ya. Jadi karena terencana, maka segala sesuatunya juga harus disusun secara well prepare. Nah, beberapa aspek yang perlu teman-teman pahami yang terkait dengan pelaksanaan program komunikasi ini. Pertama, kita harus melakukan pemetaan ulang terhadap stakeholder, ya. Saya selalu sampaikan bahwa stakeholder organisasi itu harus terus-menerus dilakukan secara dipetakan, ya, secara terus-menerus, dilakukan secara kontinu, dan melihat kebutuhan-kebutuhan mereka sejauh mana berpengaruh terhadap organisasi dan sejauh mana organisasi mampu berkomunikasi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari stakeholder. Kebutuhan di sini tentu bukan kebutuhan tidak hanya dari sisi profit, ya, tapi juga yang sifatnya non profit pun. Dukungan, support, motivasi juga diperlukan oleh stakeholder, ya. Jadi kita tuh organisasi tidak berdiri sendiri. Organisasi itu ada dalam sebuah lingkungan yang tidak vakum. Jadi lingkungan yang hidup. Nah, karena hidup berarti antara organisasi dengan komunitas ataupun konsumen ataupun stakeholder lain itu saling mendukung, saling mempengaruhi, dan saling membentuk satu sama lain, ya. Jadi pasti ada konvergensi, ada pergesekan, ada sampai tahapan klik. Klik ini berarti cocok, ya. Walaupun itu tidak harus sampai 100%. Ada kebutuhan-kebutuhan ataupun penyesuaian justifikasi, ya, modifikasi yang dilakukan oleh organisasi maupun oleh stakeholder yang satu sama lain saling bertemu sehingga tidak muncul benturan-benturan yang berkepanjangan. Nah, ini yang biasa kita sebut munculnya isu-isu sampai terjadinya krisis. Nah, itulah perlunya sebuah pelaksanaan program komunikasi, minimal mengurangi jarak antara organisasi dengan stakeholder. Itu yang pertama. Yang kedua, tempatkan posisi PR ini sebagai posisi yang kita harus berempati juga, bersimpati juga di posisi stakeholder bagaimana. Sekarang orientasi perusahaan itu tidak lagi apa kata perusahaan, tapi apa kata stakeholder. Apalagi yang bicara konsumen, ya kan? Nah, konsumen ini setiap menit, setiap detik bahkan itu lahir konsumen-konsumen baru dengan pola pikir dan cara-cara hidup baru. Tidak lagi seperti konsumen era tahun 70-an, 80-an, 90-an, dan seterusnya. Jadi kita harus siap, organisasi harus siap dengan adanya perubahan-perubahan karakteristik, perubahan-perubahan lifestyle, perubahan-perubahan kebutuhan, keinginan dari stakeholder. Tidak hanya konsumen, ya, tapi juga media massa, karyawan, pemerintah, munculnya regulasi-regulasi baru, munculnya isu-isu baru yang secara langsung berpengaruh kepada organisasi, dan munculnya kebutuhan-kebutuhan stakeholder yang mungkin di luar jangkauan kita selama ini. Nah, ini teman-teman juga harus memetakan, ya, kalau teman-teman mahasiswa PR ini memang belum berprofesi sebagai PR, tapi sudah harus punya pandangan jauh ke depan dan sudah harus siap untuk menjadi praktisi PR yang siap dengan situasi lingkungan yang berubah. Nah, ini yang berubah dan harus kondusif, ya, kondusif, adaptif, dan sering melakukan justifikasi, modifikasi terhadap proses komunikasi yang dilakukan oleh PR nantinya, ya. Kemudian tema-tema, topik-topik komunikasi yang dipilih dalam proses komunikasi itu juga harus yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk memiliki kredibilitas. Jadi jangan sampai dipasang
individu ataupun dipilih pesan-pesan yang tidak sesuai, tidak relevan dengan kebutuhan. Jangan lupa bahwa proses komunikasi PR melalui media apapun kepada stakeholder itu dasarnya adalah trust, kepercayaan. Jadi kalau trust itu dibangun dari mana? Bisa dari mana saja. Trust itu dibangun mulai dari perilaku organisasi, ya, perilakunya pimpinan, perilaku level pas top management, level top management atau level middle management, ya. Ini siapapun yang ada dalam organisasi itu akan mempengaruhi dan membentuk persepsi dari khalayak, dan ini membangun trust, membangun kredibilitas. Kemudian hindari dan bahkan mungkin kurangi perbedaan-perbedaan antara organisasi dengan stakeholder. Ini minimal menempatkan kesamaan yang bisa diraih, yang bisa dibentuk, diolah, itu akan lebih bagus. Kemudian gunakan posisi komunikator sebagai opini mayoritas dengan mendefinisikan mayoritas dari audiens itu sendiri atau dari khalayak itu sendiri. Ini beberapa kajian-kajian dari riset terdahulu dan dari buku-buku kehumasan juga banyak dibahas bahwa membangun opini mayoritas itu juga sebagai salah satu cara untuk mendekatkan kita organisasi dengan stakeholder. Kenapa harus dibangun? Ini penting untuk melihat sejauh mana relevansi pekerjaan organisasi dengan opini mayoritas. Jadi kalau nggak terpenuhi bagaimana opini mayoritas itu? Ya berarti kita cari apa yang kurang, apa kelemahan, apa hal-hal apa yang tidak relevan dengan kebutuhan stakeholder itu. Nah ini juga perlu dilakukan. Tapi jangan lupa organisasi juga punya kepentingan. Artinya kepentingan dua belah pihak ini dipertemukan. Bagaimana caranya banyak, ya, dengan program komunikasi, dengan kegiatan lobby negosiasi, dengan kegiatan-kegiatan aktivitas sponsorship dan lain sebagainya yang memungkinkan antara stakeholder dengan organisasi itu menemukan titik temu. Nah, aplikasi dari semua program pelaksanaan program kehumasan itu ada di media, pesan, dan khalayak. Saat berkomunikasi dengan mereka jangan sampai lepas saat 3 aspek tersebut: media, khalayak, dan pesan. Meng-create pesan lewat media sosial dan meng-create pesan lewat publikasi media luar ruang atau meng-create pesan melalui televisi tentu berbeda walaupun stakeholdernya sama. Pesannya beda, stakeholdernya sama dengan cara yang berbeda. Ini juga akan mendapatkan dampak yang berbeda. Atau kita mengharapkan apa nih? Kalau harapannya mereka harus berubah pikiran atau berubah perilaku atau merubah mindset, pola pikir, tentu kalau hanya bicara media sosial saja tidak cukup, tapi harus ketemu, harus ada komunikasi antar personal, harus ada pendekatan personal kepada stakeholder sehingga mereka merasa mereka ditempatkan sebagai pihak yang dibutuhkan. Ini penting. Kenapa? Karena kita menjaga komunikasi tidak sekali dua kali, tapi harus terus menerus. Nah, proses pelaksanaan ini juga nggak bisa harus komunikasi dengan khalayak hanya sekali saja 1 tahun. Habis itu kita berharap sesuatu dari mereka akan acceptance dengan program-program kita. Nggak bisa. Kita harus terus menerus ketemu dengan konsumen, ketemu dengan khalayak, dengan stakeholder, membangun relasi yang baik dengan media massa, courtesy call dengan government, melihat, memetakan apa komunitas maunya, itu terus-menerus dilakukan. Dan ini akan menjadi gumpalan-gumpalan, kelompok-kelompok yang pada satu titik dia akan bertemu, dia akan menjadi sebuah proses yang kohesif sehingga kita organisasi dapat melaksanakan program-program. Nah, itu tugas PR. Nah, ini tidak bisa dihindari, pada saat itulah akan muncul konflik, muncul permasalahan, muncul isu dan lain sebagainya. Nah, ini tergantung bagaimana cara nanti ya teman-teman calon-calon praktisi PR ini untuk menghadapi dan menanggapinya. Saya rasa itu diskusi kita kali ini yang terkait dengan bagaimana pelaksanaan program komunikasi kehumasan organisasi kepada semua stakeholder.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kita dapat berjumpa kembali di sesi yang lain. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.